Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kenalkan, nama saya Edu Febrian Kawiba, founder Ziyadah Consulting. Kita berada di YouTube official channel Ziyadah Consulting. Insya Allah berisikan video-video yang semoga bermanfaat bagi pengusaha muslim agar usahanya bisa tumbuh kokoh, mudah dikelola, mempunyai tim yang handal, serta selalu menerapkan syariat atas izin Allah, sehingga usahanya berkah, lebih bermanfaat, lebih luas, lebih baik, dan lebih besar. Kali ini izinkan saya berbagi bagaimana cara memilih bisnis atau tips memilih bisnis. Banyak dari teman saya, kolega saya, dan orang-orang di sekitar saya bertanya kepada saya bagaimana memilih bisnis. Baik karena mereka hijrah dari pekerjaan yang haram sehingga memilih untuk berbisnis. Ada juga dari teman-teman kita, para pemuda yang baru lulus kuliah sehingga ingin pada saat lulus kuliah tersebut ingin bekerja menjadi pengusaha sehingga bingung memilih bisnis. Ada pula yang ingin berganti bisnis karena qadarullah bisnisnya saat ini lagi terkena dampak dari pandemi, atau memang kondisi bisnisnya lagi tidak baik dan ingin berganti bisnis. Maka dari apa yang kami diskusikan, selalu yang saya sampaikan adalah hanya dua hal. Yang pertama saya sampaikan adalah bisa dipastikan atau harus kita tata niat kita untuk memilih bisnis tersebut, untuk menjadi pengusaha ini, atau memilih bisnis karena kita ingin berganti bisnis atau menambah bisnis, adalah lakukan karena Allah. Karena telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kami dari para ulama masyayikh bahwa jelas kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang telah difirmankan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah kita diciptakan sebagai manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, Ustaz kami menyampaikan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, apa itu ibadah? Ibadah itu adalah segala sesuatu yang disenangi Allah, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang diridhoi Allah, itu dinamakan ibadah. Maka jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia termasuk berbisnis hanya membuang waktu kita saja tanpa mendapatkan manfaat di akhirat karena tidak diniatkan karena Allah sebagai ibadah. Sehingga lakukan karena Allah, lakukan dengan niat kita ingin menyenangkan Allah, kita ingin mendapatkan ridha Allah. Sehingga jika niat itu ada, maka jangan diniatkan untuk kemewahan dunia, karena ulama melarangnya, seperti yang ditulis di buku Kode Etik Pengusaha Muslim oleh Ustadz kami, Ustadz Aminur Bait hafizahullah ta'ala. Jangan bekerja di jalan syaitan. Apa itu? Yaitu bekerja dengan niat ingin pamer, ingin pembuktian pada orang, pamer, sombong, dan ingin meraih kemewahan dunia. Maka disebut oleh para ulama atas dalil Rasulullah SAW bersabda bahwa itu adalah bekerja di jalan syaitan. Kemudian jelas apabila kita lakukan karena Allah, jangan sampai pada saat kita menganggap itu ibadah, menyenangkan Allah dan ingin ridhonya Allah, kita melakukan hal kebaikan itu dengan kejahatan. Apa yang kejahatan yang saya maksud adalah dengan maksiat. Maka dalam fikih muamalah, dalam hal bermuamalah,
dalam hal berbisnis seharusnya kita memperhatikan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semuanya boleh kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita harus belajar supaya kita tidak terjerumus kepada yang dilarang, yaitu 3 hal. Yang pertama zalim, yang kedua gharar, yang ketiga riba. Sehingga jangan sampai setelah kita niat karena Allah, melakukannya karena Allah, ingin ibadah kepada Allah, kita melakukan kebaikan itu yang kita anggap kebaikan, kita lakukan dengan kejahatan. Sehingga ada hal-hal yang kita langgar di dalam bisnis kita, baik secara muamalah atau syariat secara umum, sehingga kita lakukan kebaikan itu dengan kejahatan. Kemudian seperti yang saya ketahui, sependek hal yang saya tahu adalah pernah saya baca ulama itu juga melakukan sesuatu dan para ulama bertijarah dengan niat. Beliau berdagang dengan niat sehingga beliau mendapatkan banyak hal. Seperti yang saya baca, ada ulama yang berniat ke masjid tidak hanya untuk mendapatkan pahala 27 derajat, tetapi ingin mendapatkan pahala yang lain, seperti beliau meniatkan untuk senyum, dan senyum itu diniatkan untuk sedekah kepada kaum muslimin dan lain sebagainya. Niat itu dibanyakkan sehingga para ulama bertijarahnya, berdagangnya dengan niat. Kemudian jelas karena ini kita lakukan karena Allah, jangan lupa selalu libatkan Allah, jangan bergantung pada diri sendiri. Yang pertama, karena jelas kita bingung karena dalam kondisi memilih, seperti yang kita ketahui ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu supaya kita ada mantap hati, keyakinan atau petunjuk dari Allah dalam melakukan sholat istikharah. Begitu pula dalam perjalanan bisnis kita, harusnya kita selalu melibatkan Allah, sehingga selalu meminta pertolongan kepada Allah, beristi'anah kepada Allah, kemudian tidak pernah bergantung pada sendiri, seperti yang selalu kita zikirkan pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsika fata'in. Jangan serahkan urusan dunia ini kepada kita, harus Allah terus mendampingi kita walaupun sekejap mata, tidak boleh diserahkan kepada kita. Seperti doa kita seperti itu. Maka kemudian setelah kita lakukan dengan karena Allah, tentunya jelas harus mengikuti syariat dengan standar syariat. Kemudian yang selalu saya sarankan adalah yang kedua, cari yang paling mudah bagi Anda. Karena kemudahan bagi satu orang yang lain dengan orang yang lain itu berbeda. Ya, bisa jadi hal itu mudah dilakukan orang ini, belum tentu hal itu mudah dilakukan kita. Belum tentu hal itu mudah dilakukan si A, mudah juga dilakukan si B. Maka saya sampaikan adalah cari yang paling mudah. Nah, kita tidak harus mempersulit diri, apalagi tentang hal bisnis. Maka pada saat kita sulit, tidak mempermudah, tidak mudah bagi kita, takutnya mengganggu ibadah makhluk kita. Ya, mudah ini bisa karena apa? Bisa karena yang seperti disarankan oleh para mentor, para coach mungkin ya, disarankan mudah itu karena bisa juga karena passion. Ya, hasrat kita, hobi kita di sana. Mulailah bisnis dengan hobi, gitu kan katanya. Jadi itu mungkin bisa jadi. Ya. Tapi bisa jadi hobi juga tidak mudah jadikan bisnis, bisa jadi. Ya, bisa jadi juga mudah bukan karena passion, tidak passion tapi dia mudah. Kenapa? Karena dia punya networkingnya, dia punya jaringannya. Ya, misalkan dia tahu kemana harus jualnya barang tersebut, dia tahu bagaimana menjual bisnis itu kepada yang dia kenal. Ya, awalnya dikenal dulu ya supaya mudah. Ya. Kemudian atau usaha itu sebelumnya adalah usaha orang tuanya, sehingga dia mudah mempelajarinya, sehingga tinggal meneruskannya. Ya, bukan passion, tetapi mudah bagi dia karena itu adalah bisnis orang tuanya, sehingga dia mudah melanjutkannya, tinggal lanjutkan saja. Ya, kemudian mudah juga meskipun bukan punya passion, tidak ada passion di sana, tidak ada di sana atau hobi di sana, tetapi punya skillnya. Kok bisa punya skillnya? Ya karena mungkin pada saat dulu bekerja pernah ikut training atau pelatihan
tentang skill tersebut. Ya. Atau pernah melakukannya karena iseng-iseng waktu bekerja dulu pernah melakukan bisnis itu, meskipun sebentar misalkan, maka itu menurut saya mudah bagi dia untuk melakukannya kembali. Ya, kemudian atau pernah bekerja di bidang yang sama. Ya, bisnis yang dipilih adalah bisnis yang serupa dengan pekerjaannya dulu. Ya, pada saat berhenti karena pensiun mungkin, atau memang resign karena ingin menjadi pengusaha, ya maka bisnis di pekerjaan yang lama itu dijadikan bisnisnya sendiri. Atau bisnis yang mensupport bisnis yang lama, menjadi supplier misalkan. Yang perusahaan yang lama adalah misalkan bisnis pembuatan roti, mungkin kita bisa supply telurnya. Jadi mungkin ini lebih mudah meskipun kita nggak passion berdagang telur gitu ya, karena bukan hobi kita, apalagi sama sekali tidak suka telur misalkan ini, nah, maka itu mungkin lebih mudah bagi dia karena beliau pernah bekerja di toko roti dan tahu toko roti ini, produsen roti ini membutuhkan telur dan mau menerima, bisa ditanyakan kepada ownernya atau bagian pembeliannya mau menerima telur dari kita, sehingga ini mudah. Maka saya bilang carilah yang mudah, jangan mempersulit diri. Ya, kemudian mudah juga karena punya peralatannya, jadi punya asetnya yang bisa mendukung bisnis tersebut. Misalkan punya peralatan-peralatan untuk bisa buat furniture dan sebagainya, sehingga pada saat punya peralatannya atau punya laptop, komputer yang bisa dibuat bisnis, jasa, bikin website atau lain sebagainya. Sehingga dari punya peralatan itu kita bisa mudah melakukan bisnis yang kita pilih. Jadi itu tips saya, ya, tidak banyak, hanya 2 hal yang perlu kita pikirkan, yang harus kita pertimbangkan. Yaitu yang pertama, lakukanlah karena Allah, dan ini harus sebagai seorang muslim seharusnya memang segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah segala sesuatu yang seharusnya bernilai ibadah di mata Allah, segala sesuatu yang akhirnya menjadi ridha Allah pada kita, karena kita memang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa kok saya sarankan cari yang paling mudah bagi Anda, dan kemudahan itu tidak sama dari seseorang dengan seseorang, karena memang tidak perlu kita melakukan atau memaksakan diri dengan sesuatu hal yang kita tidak bisa lakukan atau sulit bagi kita. Semoga tips memilih bisnis ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, Allah berikan petunjuk dan dimudahkan untuk bisa bisnisnya berkembang, tumbuh kokoh, dan lebih bermanfaat, lebih luas, lebih baik, dan lebih besar. Jika Anda merasa manfaat dari video ini, silahkan di like dan di subscribe. Jika ada kebenaran, insya Allah datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan dari ucapan saya, datang dari saya sendiri, maka maafkan saya. Saya akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.